Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad wafaqa li'ilmi khayra khalqihi wa littuqa hatta nahat qulubuhum li nahwihi fa min 'azimi sya'nihi lam tahwihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqul rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat, yang mana dengan nikmat sehat inilah kita bisa berkumpul di majelis ilmu ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi. Salawat beserta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada uswah hasanah kita, teladan hidup kita, idola kita semua, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul hisab. Allahumma amin. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian hadis dalam Kitabul Jami', yang mana kita sudah sampai pada hadis ke berapa ini? 1307 ya kemarin. Kita akan lanjutkan hadis ke 1308 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma janibni munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa'i. Dari Qutbah bin Malik As-Sa'labi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sakanul Kufah, yang tinggal di Kufah, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan berdoa, Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi. Allahumma ya Allah, jannibni jauhkanlah dariku munkaratil akhlaqi, dari buruknya akhlak, dari akhlak-akhlak yang tidak disukai, ya, akhlak-akhlak yang dibenci, ya. Kemudian apa? Wal a'mali, dan amal-amal perbuatan yang buruk, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasan yang Allah Subhanahu wa taala langsung sebutkan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim,
yang punya akhlak yang sangat agung. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, Allahumma jannibni munkaratil akhlak. Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dijauhkan dari akhlak yang buruk. Betapa pentingnya akhlak. Ya, betapa pentingnya akhlak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Orang boleh hebat, orang boleh pintar dengan kepintarannya, orang boleh cerdas dengan segala kecerdasannya, bisa ini bisa itu segala macam, tapi ketika akhlaknya buruk, untuk apa? Ya. Ilmunya boleh banyak, ilmunya hebat luar biasa, serba bisa lah pokoknya. Ya, menguasai berbagai macam ilmu, tapi akhlaknya buruk. Buat apa? Ya. Nah, akhlak ini senantiasa menjadi cerminan, ya, menjadi barometer baik buruknya seseorang. Hatta para penghafal Quran pun jika memiliki akhlak yang buruk, ya tidak akan dilihat. Ya, hafalan tinggal hafalan, Al-Quran tinggal Al-Quran. Ya, hanya sebatas di kerongkongannya, hanya sebatas hafal di kepalanya, tapi tidak bisa teraplikasikan dalam kehidupannya sebagai tuntunan dalam hidup untuk apa? Ya, lebih jauh daripada menghafal Quran itu apa, flash disk lebih hafal, lebih lancar hafalannya. Ya, MP3 lebih lancar hafalannya. Ya, tapi yang tidak ada apa? Yang tidak ada dalam flash disk, yang tidak ada dalam MP3 yaitu akhlak. Ya. Oleh karena itu, kenapa kita terus belajar, terus mempelajari akhlakul ulama, kemudian kita tentang akhlakul banin dan lain sebagainya? Karena ini menjadi pondasi dasar dari sebelum belajar ilmu. Ya, sebelum belajar ilmu, belajar banyak hal, pelajari dulu adab terlebih dahulu. Bahkan ada salah satu ulama yang belajar adab, belajar akhlak, dia perlu 20 tahun sebelum dia mempelajari ilmu. Nah, ini betapa luar biasa. Kenapa akhlak akan terlihat? Akhlak akan tercermin dalam kehidupannya. Ya, ada fenomena di mana dia ada salah satu santri, ya, bukan disiplin. Ya, dia pesantren sudah tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun, hampir mau selesai, hampir mau 8 tahun. Kemudian apa? Kan masyarakat akan melihat, wah, ini calon bibit-bibit unggul nih, akan kita jadi contoh, jadi panutan bagi kita nih, kan? Ya. Kemudian ternyata apa? Ternyata kondisinya berbalik. Yang dia pesantren tahun, puluhan tahun, ya, 8 tahun, 5 tahun itu, ternyata tidak menjadikan cerminan, tidak memberikan akhlak yang baik sehingga bisa menjadi contoh oleh masyarakat sekitar. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, aduh, santri aja kayak begitu, ya, kok malah lebih arah daripada kita yang tidak pesantren. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, betapa pentingnya akhlak dalam ucapan, ya, perilaku, sikap, ya, bahasa dan lain sebagainya. Ini akan menjadi cerminan betapa baik buruknya akhlak seseorang. Ya, orang-orang tidak akan melihat seberapa hebat, seberapa pintar Anda, tapi yang terlihat adalah bagaimana tingkah laku, sikap Anda terhadap diri Anda, terhadap banyak khalayak ramai. Kemudian wal amal, dan buruknya amal-amal perbuatan. Ya. Perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan tercela, ya, perbuatan-perbuatan mengumpat dan lain sebagainya, lebih baik kita berusaha untuk melepaskan itu satu persatu. Ya. Hilangkan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang buruk, yang tercela, ya, sedikit, perlahan.
Kalau susah dihilangkan, perlahan hilangkan. Ya, hadiri banyak majelis ilmu agar menjadi apa? Agar menjadi support system untuk kita lebih banyak dalam melakukan amal kebaikan. Wal ahwa, ini ya, dari berbagai macam keinginan, ya, hawa nafsu santri kan banyak keinginan. Ya, saat saya nggak jajan deh nggak apa-apa, uangnya saya tabung terus. Ya, saya ingin apa sih? Ingin beli HP, pengen ini, pengen itu, ya berbagai macam keinginan. Ya, wah saya nanti kalau libur pokoknya tabungan saya harus banyak. Saya dulu harus beli HP, terus nanti ke Ancol, terus nanti ke, wah udah di list tuh dari sekarang. Untuk apa? Untuk nanti liburan. Ya, banyak keinginan, banyak kemauan. Ya, boleh nggak banyak keinginan, banyak kemauan? Boleh kok. Yang penting apa? Yang penting jangan berlebihan, itu saja. Sehingga menjadikan seakan-akan balas dendam. Mumpung lagi libur sholat, nanti dulu al-masuratnya ditinggal, Al-Qur'annya ditinggal. Ya udah nggak tilawah lagi selama liburan, akhirnya pulang ke pesantren mana sebulan lagi liburnya. Contoh ini mah, ya pas pulang ke pesantren karena sudah terbiasa lagi meninggalkan, akhirnya masuk bukan ada semangat yang baru, bukan ada energi yang baru, akan tetapi apa? Malah tambah malas. Awalin lagi, ya setoran lagi, ya al-masurat lah, menangan tuh harus kajian dan sebagainya. Ya. Banyak keinginan, wal ahwa, keinginan yang buruk. Ya. Kemudian apa? Wal adwa, dan penyakit. Ya, penyakit apa di sini maksudnya? Penyakit hati, sombong, ya, merasa yang paling hebat, ya, atau merasa wah pokoknya mah bapak saya ya bisa apa sih? Ya, sombong. Kemudian apalagi di antara penyakit hati, ijab binafsi, ya, takjub dengan diri sendiri. Kemudian apa? Iri, dengki, hasad dan lain sebagainya, yaitu merupakan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Ya, bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala bil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu wa idza fasadal jasadu. Jika kondisi hatinya baik, maka akan baik pula seluruh amal perbuatannya. Ya, wa idza fasadal jasadu kullu. Apabila segumpal daging yang disebut dengan kolbun itu ada buruk, ya, banyak penyakitnya, banyak nodanya, banyak kotorannya di situ, ya, maka fasadal jasadu kullu, maka seluruh amal perbuatannya pun menjadi tidak baik. Ya. Nah, ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya adalah Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa wal adwa. Nabi, ya, yang sudah begitu luar biasa, yang ketika dia dilempar kayu, dilempar batu, ya, ketika hijrah kemana ini? Ketika hijrah ke Thaif dengan harapan, ya, disambut dengan tola'al badru alaina, begitu kan? Akan tetapi yang didapatkan adalah cacian, makian, hinaan, bahkan dilempar, bahkan menetes darahnya dari pelipisnya, kan? Tapi apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengutuk atau melaknat atau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang buruk untuk mereka? Tidak. Ya, walaupun ditawarin oleh malaikat, misalnya Nabi, apa kita timpahkan aja tuh gunung yang ada ke orang-orang itu tuh? Enggak, kata Nabi, jangan. Ya, justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, berikanlah hidayah kepada
kaumku fa innahum kan sesungguhnya mereka qaumun la ya'lamun, orang-orang yang tidak mengetahui. Tapi hari ini Masya Allah, ya berkat doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Nah inilah doa yang harus kita, salah satu doa yang harus kita hafal, ya agar dihindarkan dari akhlak yang buruk, perbuatan-perbuatan yang jelek, ya yang tidak baik dan yang lainnya. Akhrajahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa sahahul Hakimu wa lafzuhu lahu. Kemudian hadis selanjutnya, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tumari akhaka, janganlah engkau tumarin, la tujadilhu bi an tu'na fi kalamihi tahqira lahu wa idharul khilal. Janganlah kamu mendebat saudaramu. Ya, maksudnya gimana ya? Debat kusir, mendebatkan perkara yang tidak perlu didebatkan. Gimana kalau ada debat-debat ilmiah semacam itu? Kalau itu boleh, untuk apa? Untuk kebenaran. Ada orang non muslim misalkan, ya tidak percaya dengan Islam, kemudian ada ada satu forum untuk kemudian saling berargumen, boleh tidak? Ya boleh. Wajadilhum billati hiya ahsan, selama debatnya itu dengan debat yang baik, dengan argumen yang tajam, itu kan, dengan analisa yang baik, yang tidak kemudian saling debat sih debat tapi saling mencaci maki. Nah itu bukan debat, ya itu mah ya saling mencaci maki, bukan kemudian debat yang bagus itu tanpa ada emosi, ya ilmiah dan lain sebagainya, itu boleh. Tapi wala tumari akhaka di sini maksudnya tidak boleh berdebat atas perkara-perkara yang tidak penting. Ya ngapain itu? Akhirnya apa? Dikhawatirkan nanti berdebat, akhirnya apa? Saling bermusuhan. Ya lebih baik saling memaafkan, kan? Ya. Lebih baik saling memaafkan dan berlapang dada. Memang sulit, ya begitu sulit memang, ya menerima, ya walaupun kita dalam posisi yang benar, sulit dan harus banyak berlatih, ya menerima, berlapang dada walaupun posisi kita berada di posisi yang benar, ya. Wah mungkin 10 banding 1 atau 1 banding 10, ya yang biasa. Kan kayaknya kita kalau kita benar, kemudian ada teman kita yang salah, aja terus selama mencari kesalahannya terus, ya sampai kita betul-betul puas gitu, ya. Nah orang-orang yang hatinya bersih tentu tidak akan memperbanyak debat, tidak akan memperbesar persoalan, akan tetapi dia akan lebih berlapang dada, menerima dengan segala kondisinya, walaupun posisi dia berada di posisi yang benar. Ya kenapa? Karena dia masih muslim, karena dia masih saudara kita, dan gak apa-apa, ya. Kemudian apa? Bola tuh masih dan janganlah kamu dari kata mazaha yang zahu, ya bercanda gitu. Berlebihan dalam bercanda lah, begitu kurang lebihnya bahasanya. Wala ta'iduhum mau'idan fatukhlifahu, dan janganlah engkau menjanjikan sesuatu dengan suatu perjanjian, fatukhlifahu, akan tetapi engkau kemudian menyelisihinya. Ya, contoh, Vino, besok sore kita rapat bersama, ya habis asar, jebret ada berita
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Aduh, saya di satu kondisi saya sudah ada janji dengan orang. Ya. Tapi di sisi yang lain ada hal yang sangat perlu diselesaikan, ya, karena tidak mungkin, misalnya karena tidak ada yang lain yang harus diselesaikan, ya, maka apa keputusan yang harus diambil? Keputusan yang diambil adalah ambil kemaslahatan yang sekiranya perlu diselesaikan karena kondisi darurat, karena tidak ada yang lain misalnya, ya, maka Ustaz bilang no, rapatnya diundur saja. Ya, apakah itu termasuk janji yang diselisihi? Tidak, ya, karena memang ada kondisi yang sangat mendesak, ya, yang perlu diselesaikan secara langsung. Adapun yang dimaksud di sini adalah janji yang misalnya seperti ini, Hana, minggu besok saya janjikan kamu berangkat umroh, contoh, ya, janji saya, janji. Kemudian Ustaz kabur kemana gitu, menghilang, ya, telan bumi atau apa. Kemudian tidak memenuhi janji-janji yang sudah diucapkan kepada anak. Berdosanya saya berdosa. Ya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan, ya, dari perkara-perkara yang dapat membinasakan kita. Ya, akhrajahu at-Tirmidzi bi isnadin dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad fihi di dalamnya dhaifun, ada satu kelemahan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.